Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzana Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, di tempat yang mubarakah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat untuk kita senantiasa dimudahkan menuju majlisul ilm. Di mana tentunya kita ketahui ketika seseorang Allah lapangkan dadanya di dalam menerima Alkitab wa Sunnah, Allah jadikan pada dirinya ghirah, semangat, wahtimam, dan juga perhatian terhadap ilmu yang berkaitan dengan Alkitab wa Sunnah, maka ini menunjukkan bahwasannya orang tersebut sedang mendapatkan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat hidayah. Karena Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan hambanya untuk mendapatkan nikmat hidayah, Allah akan jadikan dadanya lapang di dalam menerima Islam. Allah jadikan dadanya lapang di dalam menerima al-haq. Allah jadikan dadanya lapang di dalam memahami Alkitab wa Sunnah. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dia untuk mendapatkan hidayahnya, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dadanya lapang di dalam menerima Islam. Dan lapang di dalam menerima Islam bukan hanya sekedar seseorang mudah mengucapkan dua kalimat syahadah, tetapi lapang di dalam Islam juga senantiasa mudah dadanya untuk mengikuti apa-apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan di dalam syariat ini, apa-apa yang disebutkan di dalam Alkitab wa Sunnah. Ini yang disebut sebagai hidayah. Maka dari itu ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ihtimam, perhatian terhadap ilmu, perhatian terhadap kitabullah, perhatian terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perhatian terhadap hukum-hukum yang ada di dalam syariat kita. Karena seseorang ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada muqtada, ada konsekuensi. Apa itu konsekuensinya? Yaitu dia harus senantiasa mempelajari Alkitab wa Sunnah. Karena di dalam Islam suatu amalan
tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan itu dibangun di atas ilmu. Maka menuntut ilmu hendaknya kita jadikan di dalam hidup kita sebagai prioritas. Karena inilah yang bisa menyelamatkan kita dari terhinanya dunia. Bisa menyelamatkan kita dari terlaknatnya dunia. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, "Innad dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa 'alimun aw muta'allim." Sesungguhnya dunia ini merupakan tempat yang terlaknat, maka apa-apa yang berkaitan dengan dunia pasti akan menjadi suatu kehinaan, sesuatu yang dilaknat. Illa dzikrullah, kecuali seseorang berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Wa mawalah, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan ketaatannya kepada Allah. Wa alimun aw muta'allim, dan orang yang berilmu atau orang yang mau duduk bermajlis ilmu. Maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam keimanan, kemudian Allah jaga kita, menjaga iman kita, dengan Allah mudahkan dada kita untuk mau datang ke majlis ilmu, untuk mau perhatian terhadap apa-apa yang berkaitan dengan Alkitab wa Sunnah. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Bulughul Maram, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada kitabus shalah, yaitu pada kitab salat, dan kita telah masuk pada babus sifatis shalah. Ini masuk pada bab tentang sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting yang hendaknya kita untuk senantiasa ihtimam, perhatian. Kenapa? Karena yang namanya as-shalah, salat, ini merupakan bagian daripada rukun Islam dan juga merupakan bagian dari amalan kita yang paling pertama kali dihisab nanti, ya fidaril akhirah. Seseorang yang salatnya bagus, maka pasti perjalanan berikutnya di dalam perjalanannya di negeri akhirat akan menjadi mudah dan dia pun akan diselamatkan dari segala azab. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW beliau mengatakan, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh." Amalan yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat pada amalan seorang hamba itu adalah salatnya. Idza saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya baik, maka sungguh dia telah beruntung, dia selamat. Ya wa in fasadat, tapi kalau salatnya jelek, faqad khaba wa khasara, maka sungguh dia akan apa? Dia akan merugi, dia akan apa? Mendapatkan banyak siksa wa a'udzubillah. Maka dari itu memperbaiki salat kita, memperbagus salat kita, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan perkara yang sangat penting. Jangan sampai seseorang dia melakukan salat tetapi di dalam gerakan-gerakan dan bacaan-bacaannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya setiap ibadah di dalam agama yang selamat ini, kalau tidak dibangun di atas ilmu, tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah dapat dipastikan amalan ibadah itu tertolak meskipun tampak indah di hadapan mata manusia. Meskipun amalan itu tampak berat bagi seseorang, kalau tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti amalan itu akan tertolak. Sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang membuat hal baru di dalam urusan kami, yakni di dalam urusan syariah, dalam urusan ibadah, agama Islam ini, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, maka itu akan tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan dengan amalan yang enggak pernah kami perintahkan, amalan yang enggak pernah kami contohkan, fa huwa rad, maka amalan itu akan tertolak. Maka dari itu ini menjadi suatu hal yang sangat muhimmah, sangat penting bagi kita untuk kita benar-benar ihtimam di dalam mempelajari kaifiyatu sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena salat
Ini merupakan satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, bahkan Allah jadikan untuk kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rukun di dalam agama kita. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang pertama di dalam bab ini, yaitu bab tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, bersabda, "Idza qumta ila shalah," kalau engkau ingin untuk melakukan salat, maka fa asbighil wudu, maka hendaknya engkau menyempurnakan wudu'mu. Tsumma istaqbilil qiblah, kemudian hendaknya engkau menghadap ke arah kiblah. Fakabbir, kemudian engkau bertakbir. Tsumma iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian engkau membaca apa saja yang sangat mudah bagi dirimu dari Al-Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah engkau sampai benar-benar tumakninah di dalam rukuk. Tsumma rfa', kemudian bangkit dari rukuk, atau disebut sebagai apa? I'tidal, hatta ta'tadila qa'imah, sampai benar-benar engkau berdiri. Tsumma sujud, kemudian sujud, hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau ya tumakninah di dalam sujudmu. Tsumma rfa', kemudian bangkit dari sujud, yaitu apa? Al-julus, hatta tatma'inna jalisan, sampai engkau tumakninah di dalam dudukmu. Tsumma sujud, kemudian sujud lagi, hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau benar-benar tumakninah di dalam sujudmu. Tsumma rfa', kemudian engkau bangkit dari sujudmu, hatta tatma'inna jalisan, ya, tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud, ya, sampai benar-benar engkau ya sujud. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian ya engkau kerjakan perkara tersebut di dalam setiap salatmu, kulliha, semuanya. Ini di dalam setiap rakaat. Ya, akhrajahu sab'ah wa lafdhu lil Bukhari, dikeluarkan oleh yang 7 dan lafaz ini merupakan lafaznya Bukhari. Wali Ibnu Majah bi isnadin Muslim hatta tatma'inna qa'imah, dan disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah bi isnadi Muslim dengan sanad Muslim, yaitu apa? Hatta tatma'inna qa'iman, sampai benar-benar tumakninah ketika berdiri. Yaitu kapan? Ketika bangkit dari rukuk. Masyaallah. Di dalam hadis ini kemarin telah kita jelaskan. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang gerakan-gerakan di dalam salat. Yang dimana di dalam salat ada gerakan-gerakan yang menjadi rukunnya salat. Yang dimana seseorang kalau misalkan dia terlewatkan rukun tersebut, ya, kemudian jaraknya dekat, maka dia harus apa? Kembali menyempurnakan rukun tersebut. Ya, tetapi kalau dia kelupaan, terlewatkan, tapi jaraknya jauh, ya maka apa? Maka ya dia apa? Menambah satu rakaat. Kemudian dia menutupnya dengan apa? Sujud syahwi. Ya, begitu juga ketika seseorang ya terlewatkan, tetapi jaraknya dekat, ya dia kembali, kemudian apa? Dia tutup salatnya dengan sujud syahwi. Masya Allah. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang apa? Tentang ya arkanus shalah, tentang rukun-rukun salat, yang dimana para ulama ya berbeda pendapat di dalam menetapkannya, tetapi pada intinya semuanya sama. Ya, baik itu Imam Syafi'i ataupun Imam Maliki ataupun Imam Hanafi, Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal, ya semuanya pada intinya sama. Ya, ini merupakan faedah yang pertama di dalam bab ini. Lalu faedah yang kedua di dalam hadis ini, yaitu apa? Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya salah satu syaratnya salah, ya, yaitu adalah apa? Seseorang salat dengan menghadap kiblat. Ya. Seseorang apa? Salat dengan menghadap kiblat. Ini menjadi syaratnya salat. Hukum asalnya seseorang yang ingin salat, dia harus mencari kiblat. Dia harus salat menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini beliau memerintahkan setelah seseorang melaksanakan syarat yang pertama dari salat, yaitu taharah, berwudu, maka syarat yang kedua apa? Dia menentukan arah kiblatnya. Dia cari dulu kiblat. Jadi nggak sembarangan seorang muslim itu melakukan ibadah. Ya, maka dari itu ibadah di dalam Islam nggak disebut sebagai sembahyang. Apa itu? Sembah asal goyang, enggak, ya. Tetapi ibadah di dalam Islam itu apa? Benar-benar dibangun di atas ilmu.
Seorang ketika mau sholat saja, dia harus menghadap kemana saja, ini telah diatur di dalam syariat. Yaitu apa? Yaitu mengarah ke arah kiblat. Dan kiblat itu apa sih? Kiblat itu adalah Ka'bah. Di mana sebelumnya Allah menetapkan kiblatnya ya bagi manusia itu adalah ke arah apa? Masjidil Aqsa. Ya, ini asalnya. Maka dari itu dulu Nabi SAW dan para sahabatnya kaum muslimun, ya mereka dahulu ya salat yang menghadap ke Masjidil Aqsa itu ke berapa bulan? 16 bulan atau 17 bulan. Jadi Nabi SAW dulu itu selama 16 bulan atau 17 bulan disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat ya Al-Bara Ibnu Azib. Ya bahwasanya apa Nabi dulu ya ketika turun syariat perintah untuk sholat ya mereka ya Nabi dan juga para sahabatnya sholat menghadap Masjidil Aqsa itu apa 16 bulan sampai 17 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yaitu apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-144. Ini merupakan dalil perintah ya kita apa? Kita sholat harus menghadap kiblat dan kiblatnya kita. Di dalam sholat ya kiblatnya kaum muslimun yaitu adalah apa? Allah telah merubahnya menjadi Ka'bah dan ini menjadi kiblat bukan hanya kiblatnya orang-orang Islam saja Ka'bah itu. Tetapi apa? Seluruh manusia. Kenapa? Karena ketika diutus Nabi SAW syariatnya Nabi itu berlaku bagi seluruh umat manusia sampai terjadinya hari kiamat. Oh yang orang Yahudi, Nasoro, ya orang Eropa, Afrika, India, Indonesia semuanya sama. Setelah diutusnya Nabi SAW, maka syariatnya berlaku untuk seluruh umat minal ins wal jin. Karena Nabi tidaklah diutus ke tengah-tengah umat ini melainkan apa? Kafatan linnas. Yaitu apa? Untuk seluruh manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam surat As-Saba ayat yang ke-29. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali apa? Kafatan linnas. Ini apa? Untuk manusia secara keseluruhan. Minal jin wal ins. Baik itu dari kelompok jin dan manusia. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-144, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan kiblatnya kita, umatnya Nabi SAW, umat akhir zaman, itu apa? Ka'bah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Ya dan sungguh kami telah ya melihat engkau wahai Muhammad senantiasa ketika salat itu menghadapkan wajah ke langit. Ini dulu kebiasaan Nabi SAW. Kenapa menghadapkan wajah ke langit? Karena ya Nabi SAW akidah beliau meyakini Allah itu ada di langit. Ya, maka pandangan yang paling diinginkan oleh Nabi SAW ketika sholat adalah menghadap ke langit. Yaitu apa? Menghadap ke arah Rabb-nya. Ini juga menunjukkan bahwasannya Allah fis sama. Allah itu ada di langit dan ini merupakan akidah kita sebagai seorang muslim, akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Tetapi apa? Tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk sholat menghadap langit. Kenapa? Karena Allah menetapkan sholat kita menghadapnya ke mana? Menghadapnya ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka." Maka kami pun apa? Falanuwalliyannaka. Kami palingkan kiblatan tardaha ke arah kiblat yang engkau ridhai. Apa itu? Ya, fawalli wajhaka syatral masjid. Ini Masjidil Haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Sungguh kami akan memalingkan kamu ini ke arah mana? Ke arah kiblat yang engkau sukai. Yaitu apa? Yaitu Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Ya, fawalli wajhak. Maka hendaknya engkau palingkan wajahmu syatral Masjidil Haram, yaitu ke arah Masjidil Haram. Itu apa? Ke arah Ka'bah. Masya Allah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk umatnya Nabi SAW arah kiblatnya itu adalah apa? Ka'bah. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, maka dari itu para sahabat Nabi SAW ya ketika mereka mengetahui bahwasannya kiblat telah ya dipalingkan yang tadinya di Masjidil Aqsa berubah khusus untuk Nabi SAW dirubah ke arah Ka'bah, ke arah
ke arah Masjidil Haram, maka mereka pun yang tadinya salat menghadap Masjidil Aqsa, yang menjadi apa? Salat mengarah ke Masjidil Haram. Itu apa? Ke arah Ka'bah. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh sahabat Abdullah ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau menceritakan qala bainaman nas, ay tatkala manusia bi Quba'i, ketika mereka berada di Quba, fi salati subuh, yakni ketika mereka sedang salat subuh, ya idja'ahum atin, datang seseorang ini membawa kabar, faqal inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad anzala alaihi lailatal Qur'an wa qad umira, ya, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan an yastaqbilal qiblah, untuk apa? Untuk menghadap kiblah. Fastaqbiluha wa kanat wujuhahum, ya, wa kanat wujuhuhum asyam, ya, kemudian mereka apa? Mengarah ke arah kiblat, dan yang tadinya wajah mereka mengarah ke arah Syam, ke Masjidil Aqsa, fastadaru ilal Ka'bah, maka mereka membelakangi Masjidil apa? Aqsa, menghadap ke arah Ka'bah. Dan ini menunjukkan apa? Kiblat kita ke arah Masjidil Haram, tepatnya di mana? Ke arah Ka'bah. Maka orang yang sholat di Masjidil Haram, kemudian dia melihat Ka'bah, maka dia harus sholat sesuai dengan arah Ka'bah. Nggak boleh menyimpang sedikit pun. Ini bagi siapa? Orang yang melihat Ka'bah. Dia harus benar-benar apa? Harus benar-benar sejajar dengan Ka'bah. Ya. Kenapa? Karena inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kiblat kita itu adalah Ka'bah. Lalu bagaimana keadaan seseorang ketika dia sedang berada ala rahilatih, dia berada di atas hewan tunggangannya, atau dia berada di atas kendaraannya, ya, baik itu ketika dia berada di atas pesawat atau ketika dia berada di atas apa? Kapal, yang dimana dia nggak tahu mungkin arah kiblat, atau orang yang dia tidak mengetahui tentang arah kiblat. Apakah ketika dia sholat dia harus benar-benar mencari arah kiblah, ya, atau dia sholat, ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan ya keyakinannya tentang arah kiblat. Contohnya misalnya apa? Orang yang sholat ya di atas apa? Di atas ya kendaraannya, ya mungkin di atas kereta atau di atas apa? Di atas pesawat, yang dimana nggak mungkin dia minta sama pilot, ya pilot tolong dong arahin dulu ke arah kiblat, kami mau sholat, nggak mungkin, ya. Ngarahin 5 menit, Bu, udah jaraknya berubah, yang tadinya ke Arab, Eropa atau ke India nanti, ya. Nah, terus gimana? Ya, dengan orang yang nggak mampu untuk apa? Salat menghadap ke arah kiblah. Apakah boleh seseorang dia salat sesuai dengan arah kendaraannya? Maka ini diperbolehkan. Disebutkan oleh para ulama, boleh seseorang yang dia nggak sengaja. Ini maknanya nggak sengaja apa? Dia nggak tahu arah kiblat. Ya, sedang dalam perjalanan, ya, kemudian apa? Dia nggak tahu arah kiblat, nggak punya kompas, nggak tahu juga di mana kiblatnya, lagi di tengah jalan, bingung menentukannya. Ya sudahlah, ya, kita sholat aja ngarah kemana, misalkan kita tetapkan sebagai kiblat. Atau orang yang apa? Orang yang dia tahu arah kiblat, tetapi nggak memungkinkan bagi dirinya untuk apa? Menghadap ke arah kiblat. Ya, padahal apa? Menghadap ke arah kiblat ini merupakan syaratnya sholat. Kalau syarat sholat berarti kalau tidak dipenuhi, maka apa? Ya maka salatnya batal, tidak diterima, kecuali kalau ada uzur. Nah, salah satu uzur syar'i yaitu apa? Ketika seseorang dia berada di atas kendaraannya, nggak mampu dia untuk apa? Nggak mampu dia untuk mengarahkan kendaraannya ke arah kiblat. Tapi kalau saya naiknya kuda bisa nggak? Saya sholat sesuai dengan arah kuda? Ya hendaknya kalau misalkan dia bisa berhenti, dia tetap mau di atas kudanya sholatnya, ya dia hadapkan ke arah kiblat terlebih dahulu. Ya, adapun kalau ketika dia sholat, kemudian kudanya nggak bisa diatur, ya, kemudian tidak lagi menghadap ke arah kiblat, ya maka tidak mengapa. Yang terpenting pertama dia arahkan dulu ke arah kiblat. Ya, tetapi kalau dia ya sholatnya di atas, ya, atau di dalam pesawat yang sedang jalan atau kapal yang dia nggak tahu di mana arah kiblat, atau yang mungkin suatu ketika bisa apa?
berubah menyimpang, nggak bisa juga mengganti halauan, ya maka disebutkan oleh para ulama tidak mengapa dia salat sesuai dengan apa? Sesuai dengan arah kendaraannya yang melaju. Ya, kenapa? Karena di dalam syariat kita Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kesulitan di dalam ibadah. Disebutkan di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Itu apa? Di dalam perintah. Ya, ini perlu digarisbawahi di sini. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita itu hanya di dalam perintah, bukan di dalam larangan. Ya, contoh misalkan orang ya dia baru hijrah, yang tadinya tukang minum khamar, tukang mabuk, ya sehari bisa 5 botol misalkan, baru hijrah, oh iya fattaqullaha mastata'tum, oh iya udah berarti saya sehari minumnya 1 botol aja lah, ya sampai 1 minggu enggak. Ya, kalau di dalam perkara haram, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa manahaitukum ya minhu, apa yang aku larang kepada kalian darinya, ya maka apa? Fajtanibuh. Hendaknya apa? Jauhi. Maknanya apa? Jangan sampai terjatuh. Berarti makna jauhi apa? Jangan sampai sama sekali dia melakukannya lagi. Tetapi kalau di dalam perintah, di dalam ibadah, gak mampu seseorang, maka Allah memberikan dispensasi untuk siapa? Untuk kita umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian ya sebagaimana sesuai dengan kemampuan kalian. Yaitu apa? Bil ibadah, di dalam ibadah. Ketika seseorang sedang beribadah, dia enggak mampu salat berdiri, maka boleh dia salat dengan duduk. Dia enggak mampu bersuci dengan air, maka boleh bersuci dengan apa? Dengan tanah atau dengan pasir. Begitu juga apa? Seseorang nggak mampu menghadap ke arah kiblat, maka boleh ya dia tidak mengarah ke arah kiblat. Dan ini juga sebagaimana yang telah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku memerintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, maka apa? Fa'tu minhu mastata'tum. Maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Di dalam apa? Perintah, bukan di dalam larangan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, "Mana haitukum." Ya, apa-apa yang aku larang kepada kalian, maka apa? Fajtanibuh. Hendaknya kalian untuk menjauhi. Kalau dalam larangan harus seluruhnya kita tinggalkan. Kalau di dalam perintah, kalau kita mendapatkan uzur yang termasuk daripada uzur syar'i, maka diperbolehkan. Dan salah satu uzur syar'i yaitu apa? Yaitu ketika seseorang ya dia nggak mampu untuk ya sholat menghadap ke arah kiblat. Dan ini juga sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Al-Baqarah ayat yang ke-115. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah ya innallaha wasi'un alim." Ini apa? Dan sesungguhnya milik Allah, Allah la masyriq wal maghrib. Ini apa? yakni arah timur dan juga arah barat. Ini milik Allah. Maka barang siapa ya atau barang siapa yang dia ya fa ainama ya tuwallu, dan kemana saja arah kalian fatamma ya maka kalian akan mendapati wajah Allah. Ini bagi siapa? Orang yang enggak mampu untuk sholat menghadap ke arah kiblat. Itu apa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan mau ke arah barat, ke arah timur, sama saja sebenarnya itu adalah apa? Wajah Allah. Itu arah kiblat. Ya, maka apa? Maka innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luas ilmunya. Ini apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui pasti umat hambanya nanti akan menghadapi yang namanya kesulitan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita. Orang yang enggak mampu sholat menghadap kiblat, maka apa? Maka diperbolehkan dia sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Kalau apa? Keadaannya dia tidak mengetahui di mana arah kiblat atau dia enggak mampu untuk mengarah ke arah kiblat. Dan ini juga pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis dari Amir bin Rabi'ah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang meskipun didhaifkan oleh Imam Tirmidzi,
Ya, Amir bin Rabi'ah mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin ya madhlumah. Ya, suatu ketika kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin madhlumah. Ini pada suatu malam yang sangat gelap. Ini malam tanpa apa? Tanpa bulan. Jadi enggak ada cahaya sama sekali. Fa ashkalat alaina al-qiblah. Maka kami pun ragu, mana ya arah kiblat itu di mana? Ya, fa shallaina. Maka kami pun salat falamma tala'ati syams, maka tatkala matahari terbit, idza nahnu shalaina ila ghairil qiblah. Kemudian kami mendapati kalau kami sholatnya itu nggak mengarah ke arah kiblat. Berarti apa ini keadaannya? Orang yang sholat, ya dia nggak tahu di mana arah kiblat atau nggak bisa menentukan arah kiblat. Maka dia sholat sesuai dengan keyakinannya. Ya, para sahabat sholat, ya sesuai dengan apa keyakinannya. Ketika mengetahui, ya di siang harinya, ketika matahari terbit, ternyata mereka nggak menghadap ke arah kiblat. Ya, kemudian kata ya Amir bin Rabi'ah, fanazalat, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-115. Yaitu apa? Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Maka kemanapun kalian menghadap, di situ ada wajah Allah. Ini maknanya apa? Boleh seseorang. Ya, tetapi ini hanya boleh kalau dalam keadaan apa? Daruriyah, darurat. Ya, atau apa? Ada kesulitan. Ini baru diperbolehkan. Tapi kalau tidak, ya maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena hukum asalnya seseorang sholat menghadap kiblat itu menjadi syaratnya sholat. Jadi yang pertama dia harus ihtimam dulu, benar-benar perhatian mana nih arah kiblat. Cari dulu, nggak sembarangan. Ah iya kan boleh ya. Katanya kemana aja kita sholat menghadap wajah, di situ adalah wajah Allah arah kiblat. Kemudian dia nggak ada kesungguh-sungguhan untuk mencari arah kiblat. Nah ini khata, ini salah, khata. Ya kenapa? Karena hukum asalnya seseorang harus menetapkan terlebih dahulu, mencari dulu kiblatnya. Kalau nggak mampu, baru apa? Baru dia sholat boleh menghadap ke arah di mana ya kendaraannya melaju. Jadi kalau misalkan kita pergi sama keluarga, bawa mobil sendiri, ya di tol misalkan perjalanan jauh, ya maka asannya apa? Asannya berhenti. Ya, asannya apa? Berhenti sholat di pinggir jalan. Ya, sholat itu nggak mesti harus di masjid yang dipenuhi, yang ditutup dengan bangunan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Masjid, dan sebagai tempat-tempat sholat. Boleh orang sholat di mana saja kecuali di tempat-tempat yang dilarang sholat, dan ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini apa? Sholat di kamar mandi, sholat di jalan orang, sholat dekat tong sampah. Ya, sholat di tempat-tempat kesyirikan atau bekas kesyirikan. Nah, ini nggak boleh. Tapi selain daripada itu maka boleh. Maka hendaknya seorang kalau dia safar, ya bukan pada safarnya yang menyebabkan dia boleh sholat nggak menghadap kiblat. Tetapi apa? Kalau dia nggak mampu. Ya kalau dia mampu, maka yang paling utama adalah apa? Dia berhenti, melipir, berhenti. Kalau dia nggak nemuin masjid, nggak nemuin musola, berhenti. Kemudian apa? Dia turun sholat menghadap ke arah kiblat. Kecuali kalau sudah berhenti, habis itu tidak tahu kiblat di arah mana, nggak punya kompas, ya, nggak ada handphone Android yang bisa nentuin arah kiblat, bingung juga dia. Nah, maka boleh dia tentukan kira-kira di mana arah kiblat. Ya, nah, ini apa? Ini bagi apa? Bagi orang yang tidak dapat menentukan arah kiblat atau tidak mampu atau tidak mengetahui arah kiblat, maka dia mendapatkan uzur untuk apa? Untuk bolehnya dia sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Kemudian faedah di dalam hadis ini, hadis yang pertama ini juga selain syaratnya salat adalah menghadap kiblat, juga termasuk syaratnya salat dan juga menjadi rukunnya salat, yaitu apa? Fakabbir. Ini apa? Seseorang dia mengucapkan kalimat takbir. Tetapi takbir yang dimaksud di sini adalah apa? Takbiratul ihram. Itu apa? Takbir yang pertama. Ya, seseorang kalau dia mau salat, ya maka dia harus mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dan itu harus apa? Harus dilafatkan. Ya, enggak boleh di dalam hati. Enggak boleh. Ya, ini biasanya harus menjadi tanbihat. Ini apa? Perhatian, peringatan untuk orang-orang yang biasanya masbuk. Salatnya terlambat karena ngelihat imamnya sudah mau ruku, dia buru-buru masuk ke dalam shaf, lupa untuk takbiratul ihram, hanya mengangkat kedua tangan kemudian ruku. Ini yang paling sering terjadi. Ya, padahal apa? Padahal takbiratul ihram itu harus apa? Harus dengan
lafal. Ini apa? Allahu Akbar. Ya. Adapun yang selainnya, kalaupun mau di dalam hati maka tidak mengapa. Kenapa? Karena wajib ketika takbiratul ihram dia harus apa? Dia harus melafadzkan takbir. Ya. Kalimat takbir, kalimat Allahu Akbar itu harus dilafadzkan ketika apa? Ketika takbiratul ihram. Ya. Tayyib. Adapun takbir di dalam salat, ya. Di mana saja sih tempatnya takbir di dalam salat? Yakni takbir di dalam salat ketika seseorang hendak untuk salat. Ya. Kemudian apa lagi? Ketika seseorang mau ruku'. Nah, ini takbir. Ya. Adapun ketika i'tidal atau bangkit dari ruku', maka tidak mengucapkan kalimat takbir. Tapi apa? Mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah berdiri tegak, baru dia mengucapkan kalimat Rabbana walakal hamd. Ya. Kemudian kalau dia mau sujud, maka pada saat itulah dia juga bertakbir. Ketika mau julus, bangkit dari sujudnya, duduk ya di antara dua sujud, maka dia juga bertakbir. Ketika dia mau sujud lagi untuk sujud yang kedua, ya maka apa? Maka dia juga bertakbir. Ya. Begitu juga apa? Ketika dia mau bangkit ya, menuju rakaat berikutnya, dia juga harus bertakbir. Begitu juga ketika dia sudah berada di rakaat kedua, ya, kemudian dia nggak bangkit ke rakaat berikutnya karena di dalam rakaat kedua itu ya ada apa? Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini Abu Hurairah, itu ada duduk tasyahud awal, maka ketika bangkit dari sujudnya dia juga apa? Bertakbir. Ya, jadi ini penempatan tempat-tempat takbir. Ya, di dalam salat, di dalam setiap gerakan kecuali bangkit daripada ruku'. Ya, ketika bangkit dari ruku' baru tidak bertakbir tetapi mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah. Dan ini dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ya, nikmatnya kita menjadi seorang muslim sampai pada perkara yang kecil, penempatan takbir kita di mana? Di dalam salat, enggak main-main. Itu apa? Disebutkan di dalam hadis di mana saja letaknya. Ya, Nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah SAW idza qama ila shalah, kalau beliau ya qama ila shalah, ya beliau mau salat, yukabbiru hina yaqum. Ini apa? Ketika mau menegakkan salat, beliau apa? Bertakbir. Ai hina yaqum, setiap mau berdiri, maka beliau apa? Bertakbir. Ini yang pertama. Kemudian thumma yukabbiru hina yarka'u. Beliau juga bertakbir ketika hendak ruku'. Kata sahabat ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar raka'ah. Thumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana walakal hamd. Tetapi beliau ketika sudah bangkit dari ruku'nya, beliau enggak bertakbir, tetapi apa? Mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah. Sudah sampai benar-benar berdiri tegak baru mengucapkan kalimat Rabbana walakal hamd. Ya. Baru kemudian kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Tsumma yukabbiru hina yahwi." Kemudian Nabi SAW juga bertakbir ketika apa? Yahwi. Apa itu? Ketika sujud turun. Yaitu apa? Untuk sujud bertakbir. Ya. Kemudian tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian Nabi SAW juga bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Ini apa? Ketika mau duduk. Ketika Nabi mengangkat kepalanya, beliau bertakbir. Allahu Akbar. Ya. Kemudian tsumma yukabbiru hina yasjud. Nabi juga apa? Bertakbir lagi ketika apa? Setelah duduk, kemudian apa? Beliau sujud lagi. Ya, takbir lagi. Ya. Kemudian kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Tsumma yukabbiru hina yarfa." Begitu juga apa? Nabi SAW kemudian setelah sujudnya yang kedua, kemudian beliau mengangkat ra'sahu, kepalanya dengan apa? Dengan bertakbir. Tsumma yaf'alu dzalika fi salatihi kulliha. Kemudian Nabi SAW terus menerus melakukan salat itu seperti itu hatta ya yaqdiyaha wa yukabbiru hina yaqumu minathnataini ba'dal julus. Begitu juga apa? Beliau melakukan hal tersebut sampai selesai salatnya, dan kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa yukabbiru hina,
Dan beliau juga apa? Bertakbir tatkala beliau apa? Beliau bangkit minat nataini ba'dal julus. Yaitu apa? Setelah duduk tasyahud, ya, setelah bangkit duduk tasyahud, kemudian bangkit berdiri, maka beliau bertakbir. Masya Allah. Ya. Jadi di sini kaifiyah salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama wudu, menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram, kemudian apa? Di sini letaknya takbir. Ketika berdiri, ketika ruku, ya ketika sujud, ketika julus, ya begitu juga apa? Ketika bangkit dari tasyahud awal juga apa? Bertakbir. Masya Allah. Sudah adzan ya. Kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit, baru pertanyaan ya. Baik, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan sedikit. Dan juga disebutkan di dalam hadis ini, yakni hadis yang pertama di dalam bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, tsumma sujud hatta tatma'inna sajida" ila akhir. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, kemudian rukuklah kalian setelah berdiri sampai apa? Kalian benar-benar tumakninah di dalam rukuk. Ini juga merupakan faidah di dalam hadis ini. Selain hadis ini menerangkan kepada kita tentang rukun salat, tentang hayatus salat, gerakannya salat. Ya, begitu juga menerangkan kepada kita tentang syaratnya salat, yaitu harus berwudu dan menghadap kiblah. Begitu juga apa? Ya, hadis ini juga menerangkan kepada kita bahwasanya di dalam salat ada apa? Ada yang namanya takbir. Ya, ini apa? Mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ada takbiratul ihram, ada takbir pergantian apa? Pergantian gerakan di dalam salat. Sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan di dalam hadis. Dan juga faidah yang terkandung di dalam hadis ini yaitu apa? Perintah untuk kita senantiasa tumakninah di dalam salat. Ini tumakninah ini merupakan suatu hal yang diwajibkan. Ya, hukumnya wajib di dalam salat. Orang yang tidak bisa tumakninah di dalam melakukan setiap gerakan salatnya, maka apa? Maka salatnya tidak sah. Orang yang enggak tumakninah di dalam melakukan setiap gerakan salatnya, maka apa? Salatnya tidak sah, maka dia juga harus apa? Dia harus mengulang salat. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ya masuk ke dalam masjid. Fadakhala rajulun. Kemudian bersama dengan itu datang juga seorang laki-laki, fasalla, laki-laki itu salat. Tsumma jaa fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia salam dan kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia datang kepada Nabi kemudian mengucapkan salam. Ya, faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki ini, laki-laki yang tadinya salat kemudian datang kepada Nabi mengucapkan salam kemudian ya menghampiri Nabi, faqal irji' fasalli. Ulang lagi salatmu. Ya, fa innaka lam tusalli, kata Nabi. Karena sesungguhnya engkau belum salat. Ya, maka faraja'a, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, faraja'a. Ya, fa shalla kama shalla. Dia salat sebagaimana caranya dia salat. Itu apa? Tsumma jaa ya fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang lagi ke Nabi mengucapkan salam. Ya, faqal, maka Nabi katakan irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Ya, maka kembalilah engkau ya kepada tempatmu, salat dulu, sesungguhnya engkau belum salat. Ini maknanya apa? Salatnya tidak diterima. Ya, itu apa? Tidak diterima, tidak sah salatnya. Ya, thalathan, dan ini dilakukan sebanyak tiga kali. Ya. Kemudian faqala walladzi ba'atsaka bil haqq. Laki-laki ini ketika sudah disuruh mengulang salatnya sebanyak 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq. Ya, demi zat yang telah mengutus engkau dengan hak. Ma uhsinu ghairah. Aku enggak bisa lagi melakukannya kecuali ini saja. Yang lebih baik kecuali hanya ini yang aku lakukan ini. Qala idza qumta ila shalah fakabbir thumma qra
ma tayassara ma'aka minal Qur'an, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, kata Nabi. Kalau misalkan kamu mau sholat, kamu wudu, kamu bertakbir, kemudian kamu baca apa-apa yang mudah dari Al-Quran, kemudian kamu ruku sampai tumaknina. Dan ini menunjukkan apa? Tumaknina, ya, ini merupakan satu hal yang wajib di dalam sholat. Seseorang kalau dia nggak bisa tumaknina di dalam gerakan sholatnya, maka dia dikatakan sebagai orang yang tidak sholat. Ya, dan ini penting bagi kita. Kenapa? Karena ya di negeri kita ini ya ajib. Ya, ada orang yang sholat tarawihnya sampai ya berapa rakaat ya, 27 atau berapa rakaat. Tetapi sholatnya apa? Ya, seperti kereta ekspres ya. Wing, nah, berdiri lagi. Ya, ini tidak sah sholatnya, percuma. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, padahal sahabatnya itu dalam keadaan apa? Jahilan, enggak tahu. Bagaimana bagi orang yang sudah belajar fikih? Bagaimana bagi imam yang sudah belajar tentang bab sholat, yang dimana ini menjadi kewajiban bagi seorang imam? Ya, imam itu salah satu kewajibannya apa? Dia harus paham bab-bab fikih tentang sholat. Ya, sebelum dia menjadi imam. Bagaimana dia mengimami manusia dalam keadaan dia nggak paham dengan hadis Nabi SAW, yaitu tumakninah. Ya. Adapun yang dimaksud dengan tumakninah disebutkan oleh Imam Hanafi dan juga Imam Maliki. Yang ini maknanya adalah as-sakan. Itu apa as-sakan? Ai diam sebentar pada gerakan ruku, was sujud, wa'tidal, wal julus, wa baina sajdain. Itu apa? Dan juga apa di antara dua sujud. Ini kalau menurut pendapatnya Imam Hanafi dan juga Imam Malik, yang namanya tumaknina itu apa? Diam sebentar. Ya, jadi apa? Ketika seseorang dia ruku, enggak buru-buru langsung naik. Tetapi apa? Dia diam dulu sebentar. Ketika dia sujud, dia diam dulu sebentar, enggak langsung naik duduk, enggak langsung kemudian i'tidal berdiri. Ya setelah ruku langsung berdiri enggak, tetapi apa? As-sakan. Itu apa? Dia diam dulu sebentar. Maka orang yang seperti ini sudah dikatakan sebagai orang yang tumakninah. Ya. Ya, dan duduk di antara dua sujud dengan membaca tasbih. Ya. Adapun hukumnya tumakninah ini adalah apa? Rukun di dalam salat. Jadi kalau tidak dikerjakan ya maka apa? Seseorang dikatakan tidak salat. Maka dia batal. Ya. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting karena disebutkan oleh para ulama tidak sah salat jika tidak tumakninah. Ya. Itu apa? Kalau misalkan seseorang tidak tumakninah. Adapun yang disebutkan di dalam hadis tentang mana tumakninah, yaitu apa? Ketika seseorang dia sujud atau dia ruku atau dia bangkit dari ruku sampai tulangnya atau sendinya itu kembali kepada tempat semula. Yang tadinya berdiri, kemudian ruku, ya, kemudian ketika dia bangkit, i'tidal, sampai apa? Seluruh persendiannya itu apa? Kembali, tulang punggungnya kembali. Begitu juga ketika dia sujud, kemudian duduk sampai tulang-tulangnya dia, sendi-sendinya dia berada pada tempatnya. Itu dikatakan sebagai orang yang apa? Orang yang tumakninah, bukan setengah. Belum sampai sudah ganti gerakan, itu dikatakan tidak tumakninah. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan, la tujzi'us shalah ar-rajul. Ya, salatnya la tujzi'u shalatur rajul. Salatnya seseorang tidak diterima hatta yuqimu dhahrahu fi ruku' was sujud, sampai dia benar-benar meletakkan punggungnya di mana di ruku' dan sujud. Jadi benar-benar ketika ruku', benar-benar ketika dia meletakkan punggungnya pada posisi ruku'. Ketika sujud juga begitu. Ya. Begitu juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW mengatakan, la yanzurullahu ila salati abdin. Allah enggak akan melihat salatnya hambanya, la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Yang dimana salatnya itu apa? La yuqimu. Ini tidak meletakkan sulbahu, tulang punggungnya, baina ruku'iha wa sujudiha, di antara rukuknya dan sujudnya. Ini berarti menunjukkan apa? Tidak benar-benar meletakkan sendi-sendinya ketika melakukan gerakan tersebut. Ya. Maka dari itu yang namanya tumakninah itu adalah apa? As-sakan. Seseorang diam sebentar. Jadi maknanya diam sebentar apa? Sampai benar-benar sempurna. Ini yang disebutkan oleh Imam Malik dan juga Imam Hanafi. Tayyib, barakallahu fikum. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, ya, agar kita pada pertemuan yang akan datang bisa masuk pada hadis yang
berikut ya. Kita selesai pada hadis yang pertama, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaih. Wal 'afwu minkum. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, yang mau bertanya masih ada waktu tuh. Taib. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhol silakan. Taib, tafadhol silakan. Iya, barakallahu fiik. Ustadz, terkait tadi disebutkan ketika kita ada melihat Ka'bah kita harus tepat posisinya. Sedangkan ketika kita ada di Indonesia kan selama ini mungkin ya setahun 2 kali ya seringkali ada berita waktu yang tepat untuk membenarkan arah kiblat, ataupun mungkin sekarang kita dimudahkan dengan handphone ya untuk menentukan arah kiblat. Kira-kira dalam penentuan ketika kita mau sholat, apakah kita harus selalu mengecek ataukah kita cukup mengambil mungkin keumuman ya ketika kita selama ini mungkin sebelum adanya handphone cukup kita arah barat, mungkin agak serong dikit ke kanan gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa Ustaz? Mungkin itu. Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fikum, masyaallah. Pertanyaan yang sangat bagus. Oleh karena itu kenapa kita bahas masalah kiblat secara rinci? Ya. Kenapa? Karena memang ada polemik di negeri kita. Ya, dengan apa? Dengan penentuan arah kiblat zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya, di mana apa? Orang zaman dulu dengan zaman sekarang ya berbeda, karena Allah membuka ilmu teknologi. Dengan Android, dengan satelit, kita bisa ngambil garis lurus ke arah Ka'bah, kita bisa moto dari atas. Orang zaman dulu nggak bisa. Ya, ada lagi Android yang benar-benar yang mungkin bisa lebih akurasinya lebih baik ketika menetapkan arah kiblat dibandingkan cuman dengan meletakkan kompas yang terkadang mungkin melenceng sedikit berapa derajat. Ya, terutama di negeri kita yang jauh dari Ka'bah, yang terpisah benua, bahkan terpisah pulau dan benua dari ya Jaziratul Arabiyah, dari Jazirah Arab. Ini menjadi polemik. Ya, sehingga muncul zaman sekarang orang-orang menjadi polemik, wah masjid kita ternyata enggak benar-benar tepat mengarah kiblat, menyimpang. Ya, mungkin dulunya cuma menyimpang sedikit, ya tetapi sedikit kalau diambil garis lurus ternyata apa? Ya kalau tempatnya jauh ya semakin jauh. Ya, karena namanya menyimpang, kalau diporos sedikit saja, kalau di ujung sebelah sana itu akan berubah. Ya, sehingga ini menjadi polemik, keraguan-raguan, syubhah bagi orang yang sholat di satu masjid yang ternyata masjidnya enggak benar-benar mengarah tepat ke arah kiblat. Lalu bagaimana? Ya, tadi telah kita sebutkan, orang yang benar-benar melihat kiblat maka nggak boleh dia menyimpang walaupun sedikit. Tetapi disebutkan oleh para ulama kalau tidak melihat Ka'bah, maka apa? Maka diperbolehkan. Kenapa? Fattaqullaha mastata'tum. Apalagi nggak punya dana buat mindahin masjid. Oh, ini kalau dipindahin masjidnya jadi miring ini. Ya jadi malah jadi sedikit orang. Misalnya nggak mampu, ya masjidnya nggak mampu. Kalau mampu nggak ada masalah. Nah, itu keutamaan, kebaikan. Ya benar-benar perhatian di dalam syariat. Tapi kalau tidak mampu maka jangan gulu. Ya akhirnya meninggalkan masjid itu nggak benar-benar akurasi dalam masalah kiblat. Jangan sholat di situ. Nah, ini namanya gulu. Kenapa? Karena ya Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan ya bahwasannya apa? Ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Maknanya apa? Kalau menyimpang sedikit maka tidak mengapa. Ya. Kecuali kalau misalkan dia sholat di luar bukan di masjid, dia mampu atau dia mampu untuk menggeser, ya maka tidak mengapa dia mengikuti arah kiblat. Ya, tetapi kalau setelah dia sholat ternyata apa namanya? Menyimpang sedikit, maka dia nggak perlu mengulang sholat. Ya, karena ini merupakan apa? Karena dia melakukannya tanpa sengaja. Kalau dia mampu menggeser, maka menggeser. Kalau tidak mampu, ya maka tidak mengapa. Fattaqullaha mastata'tum, karena datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi mengatakan ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Ini yang disebutkan oleh para ulama bagi orang-orang yang enggak melihat Ka'bah secara langsung. Tetapi kalau yang melihat Ka'bah secara langsung, maka apa? Dia harus benar-benar menghadap ke arah Ka'bah. Dan ini celaan juga
dan juga bukan celaan, apa namanya, tanbihat, peringatan bagi orang-orang yang nggak sholat di Masjidil Haram, sholatnya di hotel, dia masih melihat Ka'bah dari arah apa? Dari arah jendela, tapi dia nggak benar-benar perhatian apakah memang sudah benar-benar mengarah ke Ka'bah. Ya, ini sering terjadi bagi orang-orang yang apa? Jamaah-jamaah umrah. Ya, mungkin dia nggak mau sholat di Masjidil Haram, mungkin karena lelah atau capek atau sudah kabiru sini tua. Sholat di mana? Di hotelnya. Ketika dia lihat, dia harus benar-benar memastikan arahnya tepat. Ya, kenapa? Karena Ka'bah terlihat di depan kedua matanya. Kecuali kalau dia tinggal jauh dari apa? Dari Masjidil Haram. Ya, dia nggak bisa melihat apa? Melihat Ka'bah. Ya, maka apa? Ya, fattaqullaha mastata'tum. Kalau mampu sesuai, kerjakan. Kalau nggak mampu, ya sudah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mafhum ya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Tafadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz mengenai takbir intikal. Contoh saat bergerak akan sujud dan sampai sujud takbirnya baru selesai. Apa boleh? Ana sering lihat imam selesai takbir sudah dalam posisi sujud. Gimana hukumnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, barakallahu fikum. Ini ikhtilaf minal ulama tentang permasalahan mana yang didahulukan. Ketika intiqal, berpindah dari satu gerakan, takbir dulu atau gerakan dulu atau berbarengan dengan gerakan. Nah, ini ada khilaf minal ulama. Tetapi wallahu a'lam bishawab, ya asahhu, yang paling tepat yang ana ikuti yaitu apa? Melakukannya bersamaan. Yaitu apa? Ketika seorang dia mau ruku, pada saat itulah dia mengucapkan kalimat takbir sampai ketika dia imam itu ruku, dia selesai ruku, selesai takbirnya. Ya, ini yang paling apa? Ini yang paling yang mendekati kebenaran. Yaitu apa? Ketika seorang bergerak, dia bertakbir sampai apa? Sampai selesai gerakannya. Ya, karena ada sebagian imam juga yang mengikuti pendapat takbir dulu baru bergerak. Ya, dia mengatakan bergerak dulu baru takbir. Ya, tetapi apa, di dalam hadis ini menunjukkan apa? Ya, hadis yang tadi kita sebutkan bahwasannya apa? Bahwasannya yarfa'u ra'sahu tsumma yukabbiru hina yasjudu. Ya, ini apa? Nabi SAW mengangkat kepalanya kemudian bertakbir, dan ini menunjukkan apa? Beliau Nabi SAW tidak takbir dulu, tetapi apa? Tetapi bergerak kemudian bersama dengan itu bertakbir. Tidak bergerak selesai kemudian takbir, tidak. Tetapi apa? Mengangkat kepalanya. Ini karena kalau orang yang sujud sebelum bangkit biasanya dia angkat dulu kepalanya. Nah, ini menunjukkan apa? Ketika bergerak, setelah itu bersamaan dengan bertakbir. Tsumma yukabbir. Ketika mengangkat kepala, takbir sampai duduk. Allahu Akbar. Seperti itu. Ya, maka ini juga yang menjadi polemik di tengah-tengah kita, ada imam-imam yang apa? Yang dia takbir dulu, tapi dia nggak bergerak. Allahu Akbar. Ya, baru dia gerak. Sehingga hal-hal yang seperti ini menjadikan makmum itu apa? Menyelisihi gerakan imam. Maka seorang imam dia harus pengertian di dalam bab ini. Ya, sehingga akhirnya apa? Kalau dia takbir dulu, misalkan sedang sujud nggak ada orang yang bisa melihat imam. Mereka cuma mendengar dari apa? Dari takbir. Kalau udah takbir pasti gerak. Ketika imam Allahu Akbar, dia bangkit padahal imam belum duduk. Nah, ini paling sering terjadi. Akhirnya apa? Dia menyelesaikan gerakan imam, sedangkan makmum nggak boleh mendahului gerakan imam. Maka yang tepat apa? Ketika menjadi seorang imam, kemudian dia mau ya melakukan intikal, gerakan perpindahan di dalam salat, ya maka apa? Ya maka dia bertakbir bersama dengan gerakan sampai sempurna. Ya, misalkan dia sujud Allahu Akbar, berhentinya itu ketika apa? Ketika dia benar-benar sudah duduk, atau ketika dia dari ruku, dari sujud mau berdiri mengganti rakaat, maka apa? Dia bertakbir Allahu Akbar, baru setelah itu apa? Orang akan mengikuti. Jangan Allahu Akbar terus dia gerakannya lambat, orang sudah apa? Mendahulinya. Maka ini perkara yang sangat penting juga bagi imam untuk menjadi perhatian. Ya, tetapi apa? Tidak menyalahkan yang satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena para ulama ada yang berbicara takbir itu di awal, ada yang mengatakan bersama dengan gerakan, ada yang mengatakan apa? Di akhir. Jadi gerakan dulu baru
Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Ada yang ketika ruku, ketika sujud, ya kemudian bangkit, dia bangkit dulu, baru mendekati mau tegak, baru dia ucapkan apa? Allahu Akbar, misalkan. Ada juga yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mafhum ya. Baik. Kita cukupkan? Atau ada lagi yang mau? Tafadhol, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kan ada duduk istirahat, Ustaz. Nah, apakah itu jadi takbirnya 2 kali atau memang takbirnya seperti yang tadi Ustaz bilang bahwa bergerak dulu setelah mau bersempurna berdiri baru bertakbir, atau seperti apa, Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Ya, tadi disebutkan ya, bergerak kemudian apa? Sembari mengucapkan takbir. Ya, ketika seseorang ingin mengganti intiqal fi rakaah, ingin mengganti pergerakan perpindahan dalam rakaat, ya maka apa? Maka sama, bukan takbirnya dua, bukan duduk dulu baru setelah duduk ya takbir, enggak, tetapi takbirnya satu, yaitu apa? Dia takbir, duduk Allah, kemudian apa? Dia bangkit, atau dia duduk dulu istirahat, baru setelah itu dia takbir ke atas. Ya Allahu Akbar. Ini dia bangkit dulu istirahat, kemudian apa? Ketika dia akan bangkit, baru setelah itu dia takbir. Wallahu a'lam bishawab. Yang terpenting ketika menjadi imam, yang paling penting yang harus dilihat kemaslahatan makmum. Kalau dilihat makmumnya ada anak-anak, ada ibu-ibu yang bawa anak-anak yang masih bayi, ya maka apa? Maka jangan memperlama sholat. Ya, jangan memperlama sholat. Nah, begitu juga apa? Ketika dia tahu dia sholat di tempat orang-orang yang mungkin ya suka terburu-buru di dalam sholatnya. Ya seperti misalkan di siang hari di perkantoran, ya orang yang pikirannya itu nggak bisa 100% khusyuk di dalam sholat, ya maka dia bantu saudaranya jangan sampai terjatuh ke dalam kesalahan di dalam sholat, yaitu apa? Mendahului imam. Wallahu a'lam bishawab, selama itu masih dalam ranah permasalahan khilafiyah, kecuali kalau sudah hukumnya wajib, kalau nggak dilakukan ya tidak sah, ya maka apa? Ya maka dia tetap di dalam pendiriannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mafhum ya. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi launa. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.